Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak-bapak telah menunggu sampai ini materi yang terakhir. Mudah-mudahan bisa melengkapi materi-materi sebelumnya. Jadi kami akan membawakan materi tentang sertifikasi kompetensi kerja, keahlian teknik jalan dan jembatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi terkini. Kenapa kami katakan terkini? Ya, karena peraturan perundang-undangan jasa konstruksi yang terkini itu sangat revolusioner. Jadi kita akan banyak berubah dan konon katanya perubahan itu adalah keniscayaan. Baik, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu. Saya S1 Teknik Sipil ITS. Nah, seperti yang disampaikan Pak Toyo tadi, kami baru saja memperoleh sertifikat asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan sertifikat trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini ke depan akan banyak berkecimpung di LSP. Apa itu LSP? Nanti akan kami sampaikan. Pengalaman organisasi kami sebagai bendahara umum DPD HPJI Jawa Timur dan bidang pengembangan organisasi Dewan Pengurusan Nasional Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Sebelum diprotes Pak Joko, karena berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tentang akreditasi, sekarang tidak boleh ada pengurus yang merangkap di asosiasi profesional. Jadi nanti kami harus memilih di HPJI atau di HATI, kira-kira begitu. Kalau pengalaman pekerjaan, kami sudah mulai 91 berkecimpung di dalam bidang geoteknik, khususnya perbaikan tanah yang menggunakan bahan-bahan geosintetik dan instrumen geoteknik. Isi paparan yang ingin kami sampaikan, pertama pendahuluan, kami akan bercerita tentang latar belakang, acuan peraturan perundang-undangan, kemudian kami akan cerita hubungan HPJI, LPJK, PUPR, dan BNR bagaimana. Di bagian kedua, kami akan menyampaikan tentang pengertian kompetensi, jadi tentang pengertian kompetensi kerja, dimensi kompetensi kerja, jenis bukti kompetensi kerja, aturan bukti kompetensi kerja, dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, disebut KKNI. Di bagian ketiga, kami akan sampaikan tentang standar kompetensi kerja. Mulai dari pengertian, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI, kemudian masuk ke SKKNI dan skema keahlian teknik jalan, dan SKKNI dan skema keahlian teknik jembatan. Baru di bagian keempat kami akan sampaikan tentang sertifikasi kompetensi kerja. Apa itu pengertian sertifikasi kompetensi kerja? Merencanakan aktivitas dalam proses asesmen, melaksanakan asesmen, memberikan kontribusi dalam validasi asesmen, asesmen mandiri, keahlian teknik jalan dan jembatan oleh HPJI saat ini. Jadi nanti akan kami sampaikan bedanya asesmen HPJI saat ini dan asesmen HPJI yang akan datang. Sangat berbeda. Di bagian penutup kami hanya akan menyampaikan resume saja, yaitu tentang ketentuan peraturan perundang-undangan, SKKNI, skema keahlian teknik jalan dan jembatan, dan sertifikasi kompetensi keahlian teknik jalan dan teknik jembatan, serta saran-saran. Ibu, Bapak yang kami hormati, kondisi saya saat ini seperti ini. Jadi kami alhamdulillah masih bisa bertahan untuk menyampaikan materi yang keempat. Kami masih tetap semangat, harusnya Bapak Ibu juga masih semangat dengan kondisi yang lebih normal dan lebih sehat. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Jadi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi telah diberlakukan mulai tanggal 12 Januari 2019. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu diberlakukan 2 tahun kemudian. Jadi ketika 12 Januari 2017 diundangkan, maka 2 tahun kemudian 12 Januari 2019 itu mulai diberlakukan, menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, di mana pada Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru ini terdapat perubahan mendasar yang tidak diatur pada Undang-Undang Jasa Konstruksi sebelumnya. Pada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tidak lagi dikenal istilah sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja seperti yang selama ini kita kenal, melainkan telah dirubah dengan istilah sertifikat kompetensi kerja. Jadi kalau sebelumnya namanya sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja, ke depan itu nanti namanya berganti menjadi sertifikat kompetensi kerja. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga diamanatkan bahwa sertifikat kompetensi kerja harus diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Nah, ini bicara tentang standar kompetensi kerja, ini di masa lalu kita belum banyak perhatian. Ibu Bapak, paparan ini menjelaskan secara singkat 1 jam mengenai sertifikasi kompetensi kerja, keahlian teknik jalan dan teknik jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi yang berlaku terkini. Baik, ini adalah acuan peraturan perundang-undangan yang kami jadikan sebagai dasar pembahasan. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Tadi ini sudah dibahas oleh Pak Gentur. Intinya bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ada saat ini akan digantikan dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, akan digantikan dengan LPJK yang baru, yang menurut peraturan menteri ini selambat-lambatnya Desember 2020 LPJK baru harus sudah terbentuk. Kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi. Ibu Bapak, perlu kami sampaikan bahwa hari-hari ini Dewan Pengurus Pusat HPJI dan Dewan Pengurus Daerah HPJI di seluruh Indonesia sedang bekerja keras menyiapkan proses akreditasi HPJI sebagai asosiasi profesi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020. Jadi melengkapi yang disampaikan oleh Pak Gentur tadi, akreditasi asosiasi profesi itu nanti dibedakan menjadi 2, yaitu asosiasi profesi spesialis dan asosiasi profesi umum. Asosiasi profesi spesialis itu hanya anggotanya hanya 1 keahlian saja. Contohnya Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia HATI, itu hanya geoteknik saja. Tetapi HPJI ini nanti akan mengurus akreditasi sebagai asosiasi profesi umum. Karena HPJI
bidang keahliannya yang diurus adalah teknik jalan, teknik jembatan, terowongan, dan keselamatan jalan. Jadi HPJI bukan hanya ngurusi jalan dan jembatan saja, tetapi masih bertambah 2 lagi, yaitu terowongan dan keselamatan jalan. Baik, kita mulai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pada pasal 70 ayat 1, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Saat ini kita belum ada yang punya barangkali sertifikat kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi. Di ayat 2, setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 3, sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Jadi ini sudah ada 3 istilah baru. 1 adalah sertifikat kompetensi kerja, 2 adalah uji kompetensi, 3 adalah standar kompetensi kerja. Itu yang akan kami bahas. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 dikatakan pasal 1 ayat 14, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus. Kemudian pada ayat 15, sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak mempunyai, kalau kita tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka kompetensi kita sebagai tenaga kerja konstruksi secara hukum tidak diakui karena tidak bisa membuktikan kita memiliki sertifikat kompetensi kerja. Pada pasal 28 ayat 1, sumber daya manusia konstruksi harus mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja. Ini kalau dibahas Pak Joko asik ini. Kata-kata harus itu berarti kalau tidak dilakukan melanggar hukum ini. Kemudian pada ayat 2 pasal 28, tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 ini mengenai kualifikasi jabatan tenaga kerja konstruksi itu hanya ada 3, yaitu operator, teknisi atau analis, dan ahli. Baik. Dilanjutkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Sertifikat kompetensi kerja berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ini koreksi Pak Guntur tadi 3 tahun. Jadi kalau ke depan sertifikat kompetensi kerja itu berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, perpanjangan sertifikat kompetensi kerja untuk kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB). Ya seperti ini. Jadi nanti kalau sudah diberlakukan sertifikat kompetensi kerja, ketika perpanjangan harus ada nilai dari PPKB. Seperti hari ini, kita dapat 25 hari ini. Pada ayat 5 pasal 29, sistem sertifikat kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi, disingkat LSP, diawasi oleh menteri. Apa itu LSP? Nanti di belakang ada penjelasannya.
pada ayat 7, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai sedikit harus mengenal undang-undang lain selain Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena sertifikasi kompetensi kerja yang diatur oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi itu wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Baik. Nah, ini masih peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Pada pasal 175, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, dan sertifikat badan usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tetap berlaku sampai habis berlakunya. Lanjut. Pada saat peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 mulai berlaku, permohonan sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, dan sertifikat badan usaha tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya, jadi ya seperti selama ini, dan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Jadi adanya perubahan-perubahan ini itu kita diberi waktu paling lama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kalau menurut ketentuan perundang-undangan, pure murni ketentuan peraturan perundangan PP 22 tahun 2020 yang berlaku. Jadi kita masih punya waktu 3 tahun untuk adaptasi adanya perubahan ini. Nah, kita sekarang bicara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP yang independen. Nah, jadi kalau dulu saat masih berlakunya sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan, kita tidak pernah sampai atau melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, tapi nanti ketika sudah mulai diberlakukan sertifikat kompetensi kerja, itu sertifikat kita akan sampai urusannya sampai di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ini masih Undang-Undang Ketenagakerjaan PP nomor 10 tentang tahun 2018 tentang BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi sertifikasi kompetensi kerja itu hanya dilaksanakan oleh BNSP saja. BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi
yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Baik. Nah, ini kemudian bagaimana hubungan HPJI, LPJK, PUPR, BNSP itu bagaimana? Jadi, ini kita HPJI itu harus melakukan registrasi ke LPJK. Tentu LPJK-nya adalah LPJK yang sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2020 yang saat ini belum terbentuk. Tetapi paling lambat Desember 2020 LPJK baru ini harus dibentuk. Setelah registrasi ke LPJK, kemudian mengajukan akreditasi ke PUPR. Nah, karena LPJK hari-hari ini belum terbentuk, maka asosiasi profesi di seluruh Indonesia hari-hari ini sibuk melakukan akreditasi perdana ke PUPR tanpa melewati LPJK. Karena LPJK yang baru belum terbentuk, sehingga dikatakan akreditasi perdana. Nah, kemudian HPJI yang sudah memperoleh akreditasi dari PUPR itu nanti membentuk lembaga sertifikasi profesi HPJI. Lembaga sertifikasi profesi HPJI ini harus registrasi ke LPJK. Setelah registrasi ke LPJK, akreditasi ke PUPR. Setelah memperoleh akreditasi dari PUPR, harus minta lisensi ke BNSP. Begitu. Jadi keterangannya adalah sebelum peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2020, itu setiap asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah diakreditasi oleh LPJK dapat langsung menyelenggarakan sertifikasi keahlian dan sertifikasi keterampilan tanpa melalui proses di PUPR dan BNSP. Jadi di ketentuan perundang-undangan yang terbaru, ini nanti masih ada 2 tahap lagi. Kalau dulu selesai di LPJK, sekarang harus ada 2 tahapan lagi, yaitu akreditasi di PUPR dan lisensi di BNSP. Nah, itu. Tadi di depan dikatakan bahwa sertifikasi kompetensi kerja harus berdasarkan uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja. Jadi mudah-mudahan LSP nanti dari asosiasi profesi setelah diakreditasi LPJK, diregistrasi LPJK, diakreditasi PUPR dan memperoleh lisensi BNSP, mudah-mudahan nanti mempunyai standar kompetensi kerja yang sama. Kita punya data registrasi tenaga kerja konstruksi per 31 Mei 2020. Jumlah orangnya 600.000, tenaga terampilnya 490.000, kemudian tenaga ahlinya 171.000 dan sertifikatnya adalah sertifikat ahli 267.000 ya. Ini jumlah tenaga ahlinya 171.000, tapi sertifikatnya 267.000. Ini karena satu orang bisa jadi memiliki lebih dari 1 sertifikat keahlian. Tenaga terampilnya 490.000, tetapi sertifikat keterampilannya 711.000. Ini juga bisa jadi tenaga kerja terampil itu memiliki lebih dari 1 sertifikat keterampilan. Ini ada data menarik. Sayangnya datanya masih Oktober 2018. Sertifikat keahlian yang diterbitkan di Jakarta itu lebih kecil dari yang diterbitkan di Riau. Di Jakarta 25.000, di Riau 47.000. Sertifikat keterampilan di Jakarta menerbitkan 14.000, di Riau menerbitkan 109.000. Ini
Kenapa menarik? Karena biasanya Jakarta itu mesti lebih banyak. Jadi ini diduga karena sertifikat-sertifikat itu diterbitkan tidak dengan standar kompetensi kerja yang sama dari penerbitnya. Ini peta ini menarik sekali. Sebaran sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan data Oktober 2018 di Riau memang paling banyak menerbitkan sertifikat. Jakarta kalah dalam hal jumlah penerbitan sertifikat, begitu. Nah, sekali lagi ini diduga barangkali karena tidak adanya standar kompetensi kerja. Jadi ke depan grand desainnya itu seperti ini kira-kira. Semuanya akan berdasarkan SKKNI. SKKNI itu apa? Nanti kami jelaskan di belakang. Kemudian nanti pemberlakuannya adalah oleh LSP, mulai dari akreditasi LSP, lisensi LSP, kemudian keluar sertifikasi kompetensi. Grand desainnya tujuannya adalah membentuk SDM Indonesia yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Katanya demikian. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kedua, pengertian kompetensi. Kalau selama ini kita mengenal sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan, kita sekarang harus mulai mau tahu tentang sertifikat kompetensi kerja. Kita mulai dulu dari pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi, kompetensi itu ada 3 aspek, yaitu knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude, sikap. Sekali lagi, aspek kompetensi kerja itu ada 3, yaitu knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude, sikap. Pengetahuan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan seseorang untuk diketahui dalam melakukan kinerja pada pekerjaannya dengan cara yang benar dan efektif. Keterampilan mendeskripsikan pengetahuan pada situasi di mana pengetahuan dirubah menjadi hasil yang dibutuhkan di tempat kerja. Sikap kerja dideskripsikan sebagai alasan dibalik kebutuhan pengetahuan tertentu atau mengapa keterampilan dilakukan dengan cara tertentu. Secara gampangnya, pengetahuan itu konon sifatnya masih abstrak. Menjadi real ketika sudah menjadi keterampilan. Dan keterampilan itu menjadi benar ketika dikerjakan dengan sikap kerja yang benar. Begitu. Dimensi kompetensi kerja. Itu ada task skill, task management skill, contingency management skill, dan job role environment skill. Apa itu? Task skill, kemampuan melaksanakan tugas individu. Jadi seseorang dikatakan memiliki kompetensi kerja kalau dia mampu melaksanakan tugas-tugas individu. Kalau dikasih kerja, kalau dikasih tugas sendiri, itu dia mampu, tidak harus minta teman. Task management skill, kemampuan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Seseorang dikatakan kompeten itu kalau dia mampu mengelola lebih dari satu tugas. Dan sebagai konsekuensinya dia harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Dia bisa bekerja dalam tim, itu baru bisa dikatakan seorang itu kompeten. Contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irregular dan masalah. Jadi seseorang itu dikatakan kompeten
kalau dia itu bisa bekerja dalam kondisi yang berubah-ubah, tidak seperti biasanya. Barangkali di suatu proyek dia dapat mobil dengan setir kanan. Maka ketika dia adanya mobil dengan setir kiri, irreguler, dia harus bisa. Ini hanya contoh sederhana saja. Biasanya dia kalau melakukan online meeting itu dengan Zoom, tapi harus dengan Blue Jean, dia harus bisa, dan seterusnya. Kemudian job role environment skill itu kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Jadi seseorang itu dikatakan kompeten kalau dia mampu menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Ini biasanya berupa SOP, peraturan, perundangan, ketentuan-ketentuan, dan lain-lain. Jadi seorang dikatakan kompeten itu, mohon maaf, jadi seseorang yang sakarepe dhewe itu nggak bisa disebut seorang yang kompeten. Seorang yang kompeten itu harus bisa menyesuaikan dengan SOP, menyesuaikan dengan regulasi, menyesuaikan dengan SNI, apalagi apabila ada, menyesuaikan dengan undang-undang dan seterusnya. Jadi seseorang itu dikatakan kompeten itu kalau dia mempunyai kemampuan melaksanakan tugas individu, kemampuan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan, kemampuan merespon dan mengelola kejadian yang tidak seperti biasanya, irreguler, dan kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, bukti dan jenis bukti kompetensi. Seseorang dikatakan kompeten itu kalau bisa membuktikan dirinya kompeten. Bukti seseorang itu bisa dikatakan kompeten itu ada bukti langsung, ada bukti tidak langsung, ada bukti tambahan. Bukti langsung seperti kinerja aktual, hasil observasi kinerja dalam kondisi sebenarnya atau pada kondisi yang disimulasikan. Jadi kalau kita pernah mengerjakan pekerjaan proyek jalan di Sidoarjo katakanlah, ya kita bisa menunjukkan, bisa membuktikan bahwa proyek itu adalah hasil pekerjaan kita gitu. Bukti tidak langsung, referensi dan surat validasi, foto pekerjaan yang telah diselesaikan, rekaman audio, piala atau piagam, surat dari pelanggan atau rekan kerja, catatan produksi, catatan pelatihan, portofolio, bukti historis, dan lainnya. Nah, ini penting ke depan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya juga, kita harus rajin-rajin menyimpan dan memelihara surat referensi kerja, laporan pekerjaan, foto-foto pekerjaan, karena itu akan menjadi bukti tidak langsung bahwa kita kompeten di pekerjaan kita. Di samping itu, bila mana diperlukan, harus ada bukti tambahan. Bukti tambahan adalah pertanyaan dan jawaban, rekaman kerja, rekaman pelatihan, begitu. Biasanya bukti tambahan itu diperlukan oleh asesor dalam bentuk wawancara. Dan kita harus bisa membuktikan bahwa kita memang kompeten gitu. Misalnya di dalam gambar perencanaan, gambar perancangan, kita ada tanda tangannya. Di dalam bukti tambahan kita akan ditanya, benarkah gambar yang ada tanda tangan kita itu hasil kerja kita, ya. Kenapa demikian? Karena sering sekali yang tanda tangan itu hanyalah seorang signer. Signer itu penanda tangan, bukan desainer, bukan perancang begitu. Nah, kita harus bisa menjawab, bisa membuktikan bahwa tanda tangan kita itu ya karena kita yang mengerjakan begitu. Kemudian aturan bukti kompetensi. Valid, asli,
terkini, memadai, biasa disingkat VATM. Valid adalah semua bukti yang terkumpul memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding. Jadi kalau yang diminta itu adalah ijazah S1 teknik sipil, ya kita harus bisa membuktikan kita punya ijazah S1 teknik sipil, bukan teknik geologi, bukan teknik arsitektur, juga bukan teknik lingkungan, begitu. Asli, bukti yang dikumpulkan adalah milik asesi, pernah mengerjakan, dapat diakui, dapat diverifikasi. Jadi kita harus mampu menunjukkan bahwa ini asli milik kita. Bukti ini asli milik kita. Kemudian terkini. Bukti yang dikumpulkan adalah bukti terkini. Maksudnya begini. Seseorang dikatakan kompetensi dalam bidang apa ya? Di pekerjaan saya misalnya, pemasangan vertical drain. Tetapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Nah, dengan demikian maka kompetensi saya dalam hal melaksanakan pekerjaan vertical drain perlu diragukan. Karena itu sudah 20 tahun yang lalu, sudah tidak terkini lagi. Gitu. Memadai. Semua bukti dinyatakan cukup memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding. Jadi, misalnya dalam pekerjaan jalan di atas tanah lunak, itu ada pekerjaan perbaikan tanahnya, kemudian subbase, base, perkerasan, dan lainnya. Nah, seseorang hanya bisa ngaspal saja, ngaku-ngaku sebagai ahli teknik jalan gitu. Ya tentu tidak memadai, apalagi ini proyek jalan tol Trans Sumatera misalnya, yang penuh permasalahan dengan masalah tanah dasar, masalah geoteknik, ya. Nah, jadi memadai itu lengkap begitu, tidak hanya sebagian saja yang dikuasai. Kita masuk ke kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ini berita baik untuk teman-teman yang tidak sempat melanjutkan S2 maupun S3 seperti saya. KKNI adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja. Jadi begini, di dalam KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ini kita sudah mengenal ini ya, ini di dunia pendidikan, di dunia perguruan tinggi, di dunia akademis, SMA, S1, S2, S3, SMK, D1, D2, D3, D4, kemudian profesi spesialis atau S2 terapan, S3 terapan, gitu. Kita selama ini kan yang kita kejar-kejar ini. Nah, sementara itu kita yang di lapangan sebagai praktisi, ini kita ada yang jadi operator, ada yang tadi teknisi atau analis, ada yang sebagai ahli, entah ahli muda, ahli madya, ahli utama, gitu. Kita yang ada di kanan ini, yang di praktisi itu kan berusaha untuk juga ke kiri, gitu ya. Nah, KKN itu menyetarakan kedua hal tersebut, yaitu ini. Jadi ada 9 jenjang KKNI. Dari sini bisa dikatakan operator itu ya setara dengan SMK, SMA. Teknisi analis setara dengan D3. Ahli muda setara dengan S1. Ahli madya KKNI-nya di angka 8 setara dengan S2. Ahli utama setara dengan S3 terapan maupun S
3 gitu. Nah, ini sebetulnya sudah mulai tahun 2012, tapi sepertinya belum tersosialisasikan. Hanya terakhir-terakhir ini kami mendengar bahwa perguruan tinggi banyak mencari dosen-dosen yang tidak berbasis pendidikan S2 maupun S3. Jadi perlu ada KKNI ini untuk mengajar di S1 biasanya dicari orang lapangan yang telah memenuhi kriteria KKNI di level 8. Jadi paling enggak punya sertifikat ahli madya, begitu. Nah, sekarang bicara standar kompetensi kerja. Pengertian standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang menyangkut, sekali lagi, ada 3 aspek. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI, ada standar internasional, ada standar khusus atau spesifik. Nah, sekarang SKKNI. SKKNI berisi kumpulan unit-unit kompetensi yang merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Masing-masing unit kompetensi merupakan bagian dari persyaratan di tempat kerja seperti pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, kemampuan literasi, dan matematika dasar. Jadi di dalam SKKNI ini ada unit kompetensi, ada kode unit kompetensi, ada judul unit kompetensi, ada deskripsi unit kompetensi, ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, dan ada panduan penilaian. Nanti di belakang kami berikan contoh. Nah, unit kompetensi apa? Bapak Ibu bisa baca sendiri. Deskripsi unit kompetensi itu apa? Bisa dibaca sendiri. Elemen kompetensi itu apa? Bisa dibaca sendiri. Kriteria unjuk kerja itu apa? Bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, ini barangkali akan memudahkan kita memperoleh gambaran bahwa SKKNI judul unit kompetensi kerja itu kalau di industri disebut judul SOP. Kalau di dunia pendidikan diberi namanya judul materi pembelajaran. Kalau untuk sertifikasi kompetensi namanya judul sertifikat, gitu. Seperti kriteria unjuk kerja atau KUA di dalam SKKNI itu kalau di dunia industri namanya instruksi kerja. Kalau di dunia pendidikan namanya indikator kompetensi atau kompetensi dasar. Kalau di sertifikasi kompetensi namanya kriteria pencapaian kompetensi. Itu bisa dibaca sendiri. Kita sudah punya gambaran. SKKNI itu kalau di industri seperti kayak apa sih? Yang kalau di dunia pendidikan seperti apa sih? Kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke keahlian teknik jalan, selanjutnya nanti masuk ke keahlian teknik jembatan. SKKNI keahlian teknik jalan itu sudah diputuskan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 360 tahun 2015. Jadi kita bersyukur bahwa untuk keahlian teknik jalan kita sudah mempunyai standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Menurut SKKNI ini, SKKNI keahlian teknik jalan itu ada 34 unit kompetensi. Izinkanlah saya baca. 34 unit kompetensi keahlian teknik jalan mulai dari menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3
Tadi sudah dibahas Pak Made panjang lebar. 2. Melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. Mengendalikan pekerjaan survei pendahuluan. 4. Melaksanakan pekerjaan pengumpulan data. 5. Melaksanakan studi kelayakan dan lingkungan. 6. Melaksanakan pekerjaan perencanaan geometrik jalan. 7. Melaksanakan pekerjaan rekayasa lalu lintas. 8. Melaksanakan pekerjaan rekayasa geoteknik. 9. Melaksanakan pekerjaan perencanaan perkerasan jalan. 10. Melaksanakan pekerjaan perencanaan drainase. 11. Melaksanakan pekerjaan perencanaan dinding penahan tanah. 12. Melaksanakan pekerjaan perancangan bangunan pelengkap jalan. 13. Menyiapkan dokumen lelang. 14. Melakukan pelaksanaan pekerjaan persiapan konstruksi jalan. 15. Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan persiapan konstruksi jalan. 15. Melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan konstruksi jalan. 16. Melaksanakan pekerjaan drainase. 17. Melaksanakan pekerjaan tanah. 18. Melaksanakan pekerjaan pelebaran, perkerasan, dan bahu jalan. 19. Melaksanakan pekerjaan perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen. 20. Melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, flexible pavement. 21. Melaksanakan pekerjaan struktur. 22. Melaksanakan pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor. 23. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin. 24. Melakukan pengawasan kegiatan pekerjaan persiapan konstruksi jalan. 25. Melaksanakan kegiatan pengawasan administrasi konstruksi jalan. 26. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan drainase sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 27. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan tanah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 28. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 29. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen dengan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 30. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, flexible pavement sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 31. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan struktur sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 32. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 33. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 34. Membuat laporan akhir teknik jalan. Nah, jadi ada 34 unit kompetensi keahlian teknik jalan. Baik, kita lihat misalnya di unit kompetensi ke-8 yang saya sedikit tahu. Melaksanakan pekerjaan rekayasa geoteknik. Nah, unit kompetensi melaksanakan pekerjaan rekayasa geoteknik itu deskripsinya adalah unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi kalau bicara kompetensi itu selalu 3. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan rekayasa geoteknik terdiri dari mengidentifikasi kondisi geologi pada terasa rencana, metode perbaikan daya dukung tanah dasar, dan menentukan metode perbaikan daya dukung tanah dasar. Jadi, unit kompetensi melaksanakan pekerjaan rekayasa geoteknik itu ada 3 elemen kompetensi. 1. Menganalisis kondisi geologi pada terase rencana. 2. Mengidentifikasi daya dukung tanah dasar. 3. Menentukan perbaikan daya dukung tanah dasar. Masing-masing elemen kompetensi itu dibagi menjadi beberapa kriteria unjuk kerja. Misalnya elemen kompetensi menentukan perbaikan daya dukung tanah dasar itu ada 3 kriteria unjuk kerja, yaitu perhitungan konsistensi tanah dilakukan sesuai prosedur, jenis tanah ditentukan sesuai dengan prosedur,
presentasi butiran kasar dan halus dihitung sesuai dengan prosedur. Ini saya menunjukkan detail dari SKKNI. Ini baru kami ambil 1 unit kompetensi saja. Padahal untuk teknik jalan itu ada 34. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Nah, di batasan variabel ini dikatakan peralatan dan perlengkapannya adalah ini peralatannya, ini perlengkapannya, peraturan yang diperlukan, ini undang-undang, norma di sini tidak disebut, standar yang digunakan ini disebut, begitu. Itu batasan variabelnya. Panduan penilaiannya, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Jadi seseorang dikatakan kompeten di dalam rekayasa geoteknik jalan tadi, itu pengetahuannya harus memiliki kemampuan, keterampilan, analisis stabilitas lereng untuk timbunan dan galian sesuai prosedur rencana, tata cara rekayasa geoteknik jalan. Keterampilannya membuat jadwal kerja pekerjaan rekayasa geoteknik, mengkoordinir pengumpulan data untuk rekayasa geoteknik, berkoordinasi, berkomunikasi dengan sikap kerja yang profesional dalam tim kerja dan pihak-pihak yang terkait, melakukan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan proyek. Sikap yang diperlukan tadi jadi kompeten itu selalu bicara knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, atau attitude, sikap. Nah, sikap kerja yang diperlukan pada unit kompetensi melaksanakan pekerjaan rekayasa geoteknik adalah cermat dalam mengidentifikasi kondisi geologi pada terasa rencana, metode perbaikan daya dukung tanah dasar. Teliti dalam menentukan metode perbaikan daya dukung tanah dasar. Begitu. Ini bukan kalimat saya, ini adalah kalimat dari SKKNI Teknik Keahlian Teknik Jalan. Baik. Kita juga harus mengenal apa yang dinamakan dengan skema sertifikasi profesi. Jadi biasanya sertifikat kompetensi itu dibuat berdasarkan unit kompetensi itu. Ya. Tetapi apabila sudah ada skema ya dari biasanya dari okupasi nasional, maka kita sertifikasi kompetensinya harus mengikuti skema yang sudah ada. Nah, untuk teknik jalan itu sudah punya skema, di mana hanya ada 3 paket atau kemasan, yaitu untuk keahlian teknik jalan muda, keahlian teknik jalan madya, dan keahlian teknik jalan utama. Nah, kemasannya seperti ini. Untuk ahli teknik jalan muda itu ada 16 unit kompetensi dari 34 unit kompetensi tadi. Untuk ahli teknik jalan madya itu ada 26 dari 34 unit kompetensi SKKNI teknik jalan. Untuk ahli teknik jalan utama itu semuanya ada 34 unit kompetensi sesuai dengan unit kompetensi pada SKKNI teknik jalan. Itu. Nah, ini kalau kita detailkan lagi, beda-bedanya ya, seperti melaksanakan studi kelayakan dan lingkungan. Ini jatahnya ahli utama ini, gitu. Sekarang yang jatahnya ahli utama itu mana? Melaksanakan pekerjaan rekayasa lalu lintas, itu jatahnya ahli utama. Ahli madya tidak dipersyaratkan, ahli muda tidak dipersyaratkan. Kami mendukung yang dikatakan Pak Made tadi, nomor 1, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, itu baik ahli utama, ahli madya, atau ahli muda, harus menguasai semua, harus kompeten. Gitu. Melaksanakan pekerjaan perencanaan perkerasan jalan, ini hanya dipersyaratkan untuk ahli utama. Menyiapkan dokumen lelang, ini hanya untuk ahli utama. Apalagi yang hanya ahli utama. Oh, ini bisa utama, bisa madya. Baik.
Sekarang syaratnya. Pendidikan untuk ahli muda itu S1 Teknik Sipil atau D3 Terapan Bidang Jalan dan Jembatan atau D4 atau D3 Jalan dan Jembatan. Untuk ahli madya S1 Teknik Sipil ya atau D4 Terapan Bidang Jalan Jembatan. Untuk ahli utama S1 Teknik Sipil maupun S2 Sipil khusus transportasi. Itu pendidikannya. Pengalamannya, kalau ahli madya itu S1 3 tahun, itu sudah bisa ahli madya. Atau S1 10 tahun, itu bisa ahli utama. Atau kalau S2 5 tahun, bisa ahli utama. Kemudian kesehatannya, standar, sertifikat yang dimiliki, persyaratan lain, persyaratan khusus. Semuanya harus menguasai dan mampu menerapkan standar dan pedoman teknik jalan. Pertanyaannya adalah pedoman yang mana, standar yang mana, begitu. Baik. Sekarang teknik jembatan. Nah, untuk teknik jembatan, SKKNI kita itu berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 392 tahun 2015. Ada 28 unit kompetensi. Mohon maaf. Izinkanlah saya baca. 28 unit kompetensi keahlian teknik jembatan itu: 1. Menerapkan keselamatan dengan kesehatan kerja atau K3. Jadi betul sekali Ade tadi, K3 itu ada di mana-mana dan harus menjadi syarat baik jalan maupun jembatan, baik ahli muda, madya maupun utama. 2. Melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. Mengendalikan pelaksanaan survei lapangan. 4. Membuat perencanaan bangunan atas jembatan standar. 5. Membuat perancangan bangunan atas jembatan non standar. 6. Membuat perancangan bangunan bawah jembatan. 7. Membuat perancangan bangunan pengaman. 8. Membuat perancangan jembatan. 9. Membuat dokumen tender. 10. Melaksanakan pekerjaan persiapan konstruksi jembatan. 11. Melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan konstruksi jembatan. 12. Melaksanakan pekerjaan atau jalan pendekat. 13. Melaksanakan pekerjaan fondasi. 14. Melaksanakan pekerjaan bangunan bawah jembatan. 15. Melaksanakan pekerjaan bangunan atas jembatan. 16. Melakukan pelaksanaan pekerjaan bangunan atas jembatan non standar. 17. Melaksanakan pekerjaan bangunan pelengkap atau pengaman. 18. Mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk pekerjaan persiapan pelaksanaan konstruksi jembatan. 19. Mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan atau jalan pendekat. 20. Mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan fondasi. 21. Mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan bawah. 22. Mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan bangunan atas jembatan standar. 23. Mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan atas jembatan non standar. 24. Mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan pelengkap dan pengaman. 25. Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan kondisi jembatan. 26. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jembatan. 27. Melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jembatan. 28. Membuat laporan akhir. Nah, kalau coba kita detailkan, yang saya sedikit tahu, unit kompetensi ke-8, membuat perancangan jembatan atau jalan pendekat. Unit
kompetensi untuk membuat perancangan operate atau jalan pendekat itu ada 4 elemen kompetensi, yaitu merancang penyesuaian geometrik operate jembatan dan jalan. 2. Menganalisis daya dukung tanah dasar operate. 3. Membuat perancangan penanganan operate. 4. Merancang metode pelaksanaan operate jalan pendekat jembatan. Misalnya kita ambil saja elemen kompetensi 2. Menganalisis daya dukung tanah dasar itu ada 4 kriteria unjuk kerja, yaitu data pendukung untuk menghitung daya dukung tanah dasar operate disiapkan sesuai kebutuhan perancangan. Data tanah dasar timbunan dianalisis sesuai dengan kondisi lokasi. Daya dukung tanah dasar timbunan operate dihitung sesuai dengan kondisi lapangan. Penurunan jangka panjang lapisan tanah dasar timbunan operate dihitung berdasarkan kondisi lapangan. Itu kita ambil sebagian aja. Nah, batasan variabel untuk membuat perancangan operate atau jalan pendekat itu peralatannya adalah ini, perlengkapannya ini, peraturannya ini belum ada, normanya belum ada, standar-standar yang harus dipenuhi adalah ada 5 seperti ini. Kemudian panduan penilaian membuat perancangan operate jembatan itu pengetahuan keterampilan sikap. Pengetahuan yang harus dimiliki adalah standar teknik jembatan, jenis-jenis beban yang bekerja pada operate jembatan, cara perhitungan beban dan gaya-gaya pada operate jembatan, cara mendesain operate jembatan. Keterampilannya adalah membuat pemodelan struktur jembatan menggunakan program bantu struktur, menerapkan peraturan pembebanan jembatan, menerapkan standar teknik jembatan, mengidentifikasi jenis-jenis beban yang bekerja, menghitung beban dan gaya-gaya, mendesain operate jembatan gitu ya. Jadi itu keterampilan. Sikap yang diperlukan agar seseorang itu kompeten dalam membuat perancangan operate atau jalan pendekat adalah teliti dalam melaksanakan perancangan operate jembatan, disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan, tepat dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan teknik jembatan. Baik. Nah, sama dengan keahlian teknik jalan, pada keahlian teknik jembatan juga sudah tersedia skema sertifikasi profesi. Juga dibagi 3, yaitu keahlian teknik jembatan muda, keahlian teknik jembatan madya, dan keahlian teknik jembatan utama. Kemasan atau paketnya adalah seperti ini. Untuk ahli teknik jembatan muda harus menguasai 11 dari 28 unit kompetensi pada SKKNI. Untuk ahli teknik jembatan madya harus menguasai 24 dari 28 unit kompetensi pada SKKNI. Untuk ahli teknik jembatan utama menguasai semuanya, yaitu 28 unit kompetensi sesuai dengan unit kompetensi pada SKKNI keahlian teknik jembatan. Mari kita lihat ini apa yang diperlukan ini. Nah ini, untuk membuat perancangan bangunan atas jembatan non standar itu hanya dipersyaratkan untuk ahli jembatan ahli utama, ya. Terus K3 itu utama madya muda semuanya harus memenuhi syarat. Apalagi ini yang hanya utama, mengawasi tercapainya spesifikasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan atas jembatan non standar. Ini hanya disyaratkan untuk yang utama saja. Sekarang kita lihat syarat-syarat lainnya. Hampir sama dengan teknik jalan, pendidikannya kalau ahli muda itu teknik sipil, D4 jalan dan jembatan atau D3 teknik sipil.
Kalau madya itu S1 teknik sipil atau D4 jalan jembatan. Kalau yang utama itu S2 teknik sipil khusus struktur atau S1 teknik sipil. Pengalaman kerjanya kita lihat aja yang madya S1 teknik sipil pengalaman 3 tahun atau D4 jalan dan jembatan pengalaman 3 tahun itu sudah bisa madya. Bapak Ibu kalau tidak salah sekarang itu sepertinya masih yang madya syaratnya masih 5 tahun kayak sepertinya gitu ya. Walaupun SKKN ini sebetulnya sudah ada mulai 2015 gitu. Tapi ini belum diterapkan di LPJK. Kemarin kami menjadi asesor di LPJK itu untuk madya syaratnya masih 5 tahun. Padahal di SKKNI mensyaratkan untuk madya hanya 3 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke sertifikasi kompetensi kerja. Seperti apa sih sertifikasi kompetensi kerja itu? Jadi sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI atau standar internasional. Jadi assessment proses untuk memperoleh sertifikat itu hanya membuktikan antara standar yang ditetapkan dan bukti yang kita miliki. Kalau bukti yang kita miliki lebih komplit dari standar yang ditetapkan, maka kita dikatakan kompeten. Tetapi kalau bukti yang kita miliki ternyata lebih ringan bobotnya, belum komplit, belum memenuhi standar, maka dikatakan belum kompeten. Jadi pada uji kompetensi dalam proses sertifikasi kompetensi kerja hanya ada 2 hasil, yaitu kompeten dan belum kompeten. Tidak ada kompeten dengan nilai 6, kompeten dengan nilai 7, tidak seperti itu. Bicara kompetensi itu hanya ada 2, hitam putih, kompeten dan belum kompeten, begitu aja. Nah, sertifikasi kompetensi kerja, katakanlah kita sudah memperoleh sertifikat, ini asalnya prosesnya melalui asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi diberlakukan untuk tenaga kerja. Nah, tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja itu bisa berawal dari 2 pintu. Bisa pintu pengalaman, bisa pintu pelatihan. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pelatihannya sedikit, pendidikannya hanya S1 seperti saya, jangan kecil hati. Kita ada pintu pengalaman. Seperti saya S1 pengalaman 30 tahun di vertical drain. Ya. Jadi pendidikannya tidak tinggi, pelatihannya tidak banyak, tapi pengalamannya luar biasa. Nah, jadi ada 2 pintu. Tenaga kerja dikatakan kompeten itu bisa karena pengalamannya atau bisa karena pelatihan. Dan itu semuanya bisa maju untuk mengikuti asesmen kompetensi dan apabila dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi kerja. Baik. Nah, prinsip asesmen kompetensi kerja itu valid, reliable, fleksibel, dan adil. Jadi intinya, ini kami bicara selaku asesor. Tugas asesor itu sebetulnya hanya membuktikan saja bahwa asesi orang yang di asesmen itu kompeten atau belum gitu. Jadi asesor tugasnya hanya mencari bukti bahwa
asesi itu sudah kompeten begitu. Nah, prinsip-prinsipnya adalah valid, yaitu pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada dasarnya melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti yang terkini dan asli. Itu aja. Kalau memang Bapak Ibu Saudara mempunyai bukti-bukti yang terkini dan asli, valid, maka itu sudah memenuhi salah satu dari kompeten. Reliable. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama, walaupun dilakukan pada waktu, tempat, dan asesor yang berbeda. Jadi mestinya kita kalau mengikuti uji kompetensi, asesmen kompetensi, itu mestinya reliable. Kita ikut HPJI, ikut yang lain, hasilnya harusnya sama. Jangan kok ikut asosiasi lain lulus, ikut HPJI nggak lulus. Nah, itu nggak reliable namanya. Ikut di Riau lulus, ikut di Jakarta nggak lulus, ikut di Surabaya nggak lulus, itu nggak reliable namanya. Jadi asesornya berbeda pun, asosiasinya profesi berbeda pun, mestinya kalau lulus ya lulus, kalau enggak ya enggak, sama gitu. Standarnya sama. Fleksibel. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta yang tempat uji kompetensi. Bukan rahasia lagi, siapapun yang sedang menjalani asesmen itu tentu akan mengalami sedikit down mentalnya. Jadi ini tugas asesor adalah membangkitkan semangat asesi begitu ya. Sehingga kita itu kalau melakukan asesmen itu kita harus punya kesepakatan dengan asesi mengenai urutan jadwal, apa ini setelah makan siang, apa sebelum makan siang, apa perlu ke toilet dulu dan lain-lain, harus fleksibel gitu ya. Jadi mestinya tidak ada asesor itu yang menakutkan gitu. Karena asesor yang tidak menakutkan pun asesi kalau sedang di assessment itu down gitu. Kemudian adil. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam penilaiannya tidak boleh membedakan diskriminasi terhadap peserta, memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan prosedur, dan tidak melihat peserta datang dari kelompok golongan mana peserta berasal. Ini biasanya seperti masalah difabel dan lain-lain itu. Jadi kita mesti adil lah. Karena kita itu tidak sedang ngurus difabel dan defabelnya, kita tidak sedang ngurus warna kulitnya, yang kita urus itu bukti dia itu kompeten atau tidak gitu. Kompeten atau belum gitu. Baik. Nah, sistem uji kompetensi berbasis skema. Jadi peserta sertifikasi itu bisa dari pintu pendidikan formal atau pintu pendidikan non formal tadi pelatihan, atau lewat pintu pengalaman. Nah, ini nanti proses asesmennya oleh BNSP yang dilaksanakan oleh LSP. Nah, skemanya bisa menggunakan KKNI atau okupasi atau klaster. Okupasi itu biasanya adalah untuk jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan ahli teknik ahli utama teknik jalan, ahli madya teknik jalan, ahli utama geoteknik, ahli madya teknik jembatan, itu okupasi. Kalau klaster itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, seperti standar skema untuk trainer, skema untuk apalagi itu klaster biasanya yang menentukan ya. Nah, itu kemudian dilakukan asesmen oleh asesor kompetensi begitu, dan nanti akan keluar sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu bisa karena KKNI, okupasi maupun klaster, diharapkan menjadi tenaga kerja yang kompeten. Setahu saya kalau sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP itu yang ada garudanya di atas, setahu saya begitu.
Nah, untuk melakukan asesmen itu SKKNI-nya adalah berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 185 tahun 2018. Itu ada 3 unit kompetensi: merencanakan aktivitas dalam proses asesmen, melaksanakan asesmen, memberikan kontribusi dalam asesmen. Ini kami sampaikan cepat saja. Ini hanya memberi gambaran bagaimana proses asesmen itu berlangsung gitu. Jadi pertama merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Jadi ini misalnya kita di teknik jalan, kita punya 34 unit kompetensi gitu. Ambil aja ini unit kompetensi ke-27, mengawasi pelaksanaan pekerjaan tanah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Nah, pertama seorang asesor harus menentukan pendekatan asesmen. Kandidatnya adalah ini pekerja yang berpengalaman atau hasil pelatihan. Tujuan asesmennya apa? Sertifikasi atau sertifikasi ulang, kira-kira begitu. Kemudian tolok ukur asesmennya. Tolok ukur asesmennya apa? Standar kompetensi 001 KPTS LPJK. Ini tadi skema jalan tadi. Jadi standar kompetensinya ada. Nah, seorang asesor harus menyiapkan banyak tentang rencana asesmen seperti ini, kemudian mengidentifikasi persyaratan, peta instrumen assessment, ini siapkan pertanyaan tertulis, ganda, IC, lesan, checklist portofolio, begitu. Kemudian pertanyaan tertulis ini contoh saja, ini IC contoh saja, lesan ini contoh-contoh saja, dan wawancara. Dan kita juga perlu klarifikasi bukti pihak ketiga bila mana diperlukan. Nah, dalam pelaksanaan asesmen itu bagi asesi Bapak Ibu yang akan dilakukan asesmen itu ngisi biasa saja rincian permohonan, data-data. Yang paling penting kami sampaikan perlu mengisi asesmen mandiri. Asesmen mandiri yaitu kita mengakses diri sendiri. Kita harus menilai diri sendiri. Jadi di dalam formulir asesmen mandiri, misalnya ini untuk keahlian teknik jalan madya, itu akan ditanyakan. Unit kompetensinya mengawasi pelaksanaan pekerjaan tanah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Dapatkah saya, melaksanakan pengawasan persiapan pekerjaan tanah? Dapatkah saya melaksanakan pengawasan pekerjaan galian? Dapatkah saya melaksanakan pengawasan pekerjaan timbunan? Dapatkah saya melaksanakan pengawasan pekerjaan penyiapan badan jalan? Dapatkah saya melaksanakan pengawasan pekerjaan pembersihan, pengupasan, dan pemotongan pohon? Nah, ini kita harus mengisi di kolom K. K itu kompeten, BK itu belum kompeten ya. Karena untuk maju mengikuti uji kompetensi di dalam asesmen mandiri ini kita harus mengaku sudah kompeten begitu. Ada satu saja yang kita mengaku belum kompeten, maka kita belum diperbolehkan mengikuti uji kompetensi. Nah, asesmen kompetensi kerja itu boleh banding, begitu ya. Jadi suasana asesmen sertifikasi kerja itu bukan yang menakutkan. Kalau memang dinyatakan belum kompeten dan banding itu dipersilahkan. Nah, ini sebagai gambaran asesmen mandiri sertifikasi HPJI saat ini. Tadi kalau sesuai dengan SKKNI, tadi di teknik jalan itu ada 34 unit kompetensi. Di teknik jembatan
ada 28 unit kompetensi. Tetapi HPJI saat ini untuk jalan, ini hanya ada 8 unit kompetensi. Dan kalimat-kalimat pertanyaannya keluar dari SKKNI. Contoh, menerapkan norma dan etika ini. Daftar kompetensi yang dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Apakah saudara dapat menerapkan norma dan etika profesi? Apakah saudara dapat menerapkan peraturan perundang-undangan? Apakah saudara dapat menerapkan pengetahuan kewirausahaan? Apakah saudara dapat menguasai manajemen karya ilmiah dan laporan? Apakah saudara dapat menguasai pelaksanaan perencanaan jalan dengan tingkat kesulitan rumit dan kompleks? Apakah saudara dapat menguasai pelaksanaan pekerjaan jalan hingga tingkat kesulitan tinggi? Apakah saudara dapat menguasai pekerjaan pengawasan pekerjaan jalan dengan tingkat kesulitan tinggi dan kompleks? Nah, ini kita kalau sertifikat keahlian HPJI itu asesmen mandirinya seperti ini, masih seperti ini. Baik, saya senang sekali sampai pada penutup. Jadi kami hanya ingin meresumekan saja. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Jadi bukan lagi sertifikat keahlian, bukan lagi sertifikat keterampilan, tetapi sertifikat kompetensi kerja. Kemudian, sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Nah, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja melalui uji kompetensi setelah tenaga kerja konstruksi yang bersangkutan mengikuti pelatihan atau berpengalaman. Jadi, ada 2 pintu untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja, yaitu bisa melalui pintu pelatihan atau melalui pintu pengalaman. Kemudian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, sertifikat kompetensi kerja berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan sertifikat kompetensi kerja untuk kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB) seperti acara kita ini. Sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, dan sertifikat badan usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tetap berlaku sampai habis berlakunya. Jadi berlakunya dihabiskan. Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mulai berlaku, permohonan sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, dan sertifikat badan usaha tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya, ya seperti yang sekarang ini, dan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Jadi apa yang kami jelaskan tadi itu harus diberlakukan paling cepat 3 tahun yang akan datang. Gitu. Baik, ini kita ulangi lagi. Untuk teknik jalan SKKNI kita nomor 360 tahun 2015 ada 34 unit kompetensi. Di dalam skemanya dibagi 3, teknik jalan muda 16 unit kompetensi, teknik jalan madya 26 unit kompetensi, teknik jalan utama 34 unit kompetensi. Kemudian ini persyaratannya tadi S1 dan lain-lain.
Untuk teknik jembatan itu SKKNI kita nomor 392/2015 ada 28 unit kompetensi. Skemanya ada ahli teknik jembatan muda, ahli teknik jembatan madya, ada ahli teknik jembatan utama. Untuk teknik jembatan muda ada 11 unit kompetensi, untuk teknik jembatan madya ada 24 unit kompetensi, untuk teknik jembatan utama ada 28 unit kompetensi. Ini persyaratan pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Kemudian untuk sertifikasi itu SKKNI-nya adalah nomor 185/2018, yaitu ada 3 unit kompetensi, merencanakan aktivitas dan proses asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Terakhir, saran-saran kami terkait dengan pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, bagi kita, bagi anggota HPJI disarankan tetap mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan PPKB tenaga ahli konstruksi untuk persyaratan perpanjangan sertifikat kompetensi kerja. Kemudian ini mengingatkan Bapak Ibu, juga mengingatkan diri saya sendiri, kita sering tidak disiplin, bahwa ke depan itu mengumpulkan, menyimpan, memelihara itu sangat baik, sangat penting ya. Baik ijazah, sertifikat, dokumentasi pekerjaan, foto-foto proyek, dan lain-lain. Karena itu akan melengkapi portofolio kita. Jadi kalau untuk keahlian biasanya asesmennya itu berdasarkan portofolio. Tetapi kalau keterampilan itu asesmennya biasanya dengan praktek langsung begitu. Nah, kita kumpulannya para ahli, kumpulannya para ahli-ahli ini harus sudah mulai disiplin lah membuat portofolio, ijazah, sertifikat, foto-foto, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pengurus HPJI disarankan segera merealisasikan pembentukan lembaga sertifikasi profesi atau LSP disertai dengan penyiapan tenaga trainer dan asesor yang bersertifikasi sertifikasi profesi. Ini saya tahu persis. Ini pengurus Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah HPJI seluruh Indonesia baru bekerja keras untuk memenuhi persyaratan akreditasi ke Menteri PUPR. Nanti kalau akreditasi sudah keluar, tentu segera akan membentuk LSP HPJI. Ingat, LSP HPJI tidak hanya untuk jalan dan jembatan saja, tapi LSP HPJI yang akan datang itu untuk teknik jalan, teknik jembatan, terowongan, dan keselamatan jalan. Kemudian kami juga menyarankan harga pengurus HPJI melakukan revisi terhadap skema dan SKKNI teknik jalan dan teknik jembatan yang sudah tahun 2015. Karena setelah tahun 2015 itu banyak SNI baru, banyak pedoman-pedoman baru, banyak norma-norma baru di bidang teknik jalan dan jembatan. Nah, tugas kami agar Bapak Ibu memperoleh sertifikat dengan nilai 25 itu nanti harus membuat latihan. Ini nanti akan di-share kira-kira seperti ini. Sebutkan 3 aspek kompetensi kerja dan jelaskan. Sebutkan 3 jenis kompetensi kerja dan jelaskan. Sebutkan 4 aturan bukti kompetensi kerja dan jelaskan. Semuanya ini ada di paparan. Sebutkan jumlah unit kompetensi SKKNI keahlian teknik jalan dan jembatan.
sebutkan jumlah unit kompetensi kemasan paket kompetensi keahlian teknik jalan dan jembatan untuk kualifikasi muda, madya, dan utama. Ibu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.